Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, siang hari ini saya, Bapak dan Ibu Setio Budi, akan memandu sesi kita, dokumen keren minat bakat anak. Nah, penasaran ya? Saya juga penasaran, Bapak dan Ibu. Saya akan memandu, mendampingi Bapak dan Ibu menyimak materi yang akan disampaikan Bu Dina. Dari 1:30 ini, Bu Dina, kita kasih waktu mungkin 1 jam dulu ya Bu ya, kurang lebih, supaya peserta nanti bisa berdiskusi dari materi itu. Kemudian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih banyak yang sudah join, sudah mendaftar di acara ini. Selamat datang untuk semua peserta, orang tua, kemudian untuk member My Talent, termasuk untuk para pengelola Sister School ya, termasuk orang tua dari Sister School barangkali. Terima kasih semuanya sudah join, hadir di sini untuk menyimak sebuah materi. Nah, pesan saya untuk semua peserta, pastikan ketika layar kamera Anda terbuka itu dengan posisi memang nyaman posisinya untuk dilihat ya, jangan sampai sedang tidak nyaman dilihat ternyata terbuka kameranya, itu khawatir nggak kasihan gitu ya. Dan yang sedang di kendaraan karena kelihatannya bergerak-gerak, pastikan tidak sedang menyetir ya, sebaiknya disetirin orang lain gitu, karena itu khawatir ya, karena kalau kenapa-kenapa kita nggak bisa menolong. Seperti itu. Jadi pastikan yang paling aman sebenarnya posisi diam sebenarnya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak berlama-lama, kita langsung saja kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita sudah tanya ya, Bu Dina sudah standby, sudah siap. Saya ingatkan, dokumen keren minat bakat anak, dan peserta untuk hari ini dewasa dan umum. Kita akan mempersilahkan Bu Dina selaku apa ya, selaku orang di balik semua kehebohan program-program Habibum begitu ya. Bu Dina, selamat siang. Siang. Oke, baik. Bu Dina sudah bisa masuk ke materi. Kita sudah menunggu sejak 1/2 jam yang lalu, Bu Dina. Yo, oke. Oke ya. Iya, ya. Kali ini saya perhatikan dan peserta semua melihat ya, kali ini Bu Dina jauh dari layar ya, Bapak dan Ibu ya. Sedang di mana itu kita penasaran. Tapi ternyata suaranya tetap dekat. Bu Dina ada nyampe di suaranya nyampe. Bu. Lancar. Ya. Oke. Baik Bu, karena Ibu sudah terhubung dan sudah oke, peserta sudah ada 100 Bu yang join di Zoom dan masih terus berdatangan Bu, nggak apa-apa gitu ya. Langsung saja saya serahkan ke Ibu untuk memulai sharingnya. Tetapi waktunya mohon maaf kurang lebih 1 jam terlebih dahulu Bu, supaya nanti bisa diskusi. Begitu. Oke, mangga Bu Dina, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, ya. Terima kasih Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Selamat siang semuanya. Ini Bapak dan Ibu ada saya nggak tahu tuh yang ikut itu ada berapa. Mau berapapun sebenarnya, mau 5, mau 2, mau 1 orang pun gitu ya, sebenarnya sama aja yang disampaikan, nada suaranya juga sama, materinya juga sama, jadi tidak masalah banyak atau sedikitnya sebenarnya, tapi masalah nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk saya, untuk tim AB Home, untuk Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Jadi itu ya. Jadi saya tuh kalau share info kalau di AB Home maupun di WA maupun di FB, saya belum punya IG. Biarin aja, saya ngintip-ngintip aja kalau IG. Nah, tujuannya sih untuk mengajak supaya Indonesia itu punya warna baru di pendidikan yang harusnya orang tua itu berdaulat dengan pendidikan anaknya gitu. Meskipun berpartner, ya berpartner tuh bisa dengan sekolah formal, sekolah non formal, ya formal itu macam-macam, ada
ada sekolah IT, sekolah alam, ada pesantren, ya, ada juga boarding school yang lain, ada juga yang nasional plus, bahkan sekolah internasional. Jadi berpartner dengan siapapun, ada juga yang homeschooling gitu ya. Berpartner dengan siapapun harusnya itu menjadi pendidikan itu menjadi kedaulatan gitu, berdaulat di situ gitu. Jadi punyanya hanya akhirnya menjadi home education gitu ya. Nah itu karena itu tidak masalah jumlah ya kalau untuk mengajak orang tuh ya nanti harusnya banyak tapi bukan tatarannya untuk banyak di permukaan tapi ke dalamnya nggak dikerjain gitu. Nah itu saya nggak terlalu berminat di situ sebenarnya. Sedikit tapi orang serius itu jauh lebih bagus gitu ya. Saya sapa dulu orang tua. Di sini ada banyak macam ya. Ada orang tua paket A, ya, ada orang tua sekolah fitrah yang level SD, ada juga sister school, baik itu sister school ABEUM itu baik yang manajemen maupun orang tua yang putra-putrinya sekolah di sister school ABEUM. Terus ada juga member dari My Talent. Terus ada juga yang umum. Wah Bu, saya nggak paket A, saya nggak SF, saya nggak sister school, saya bahkan baru dengar apa itu sister school. Saya nggak juga member My Talent. Nah berarti Bapak Ibu umum. Ya gitu ya. Jadi siapa saja yang ikut di sini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya share dulu materinya. Ini materinya nanti ada di share juga di grup WA ya, nanti di share. Jadi Bapak Ibu nanti juga ada rekamannya, silahkan nanti diambil. Nah saya share dulu materi saya. Ini udah kelihatankah? Sudah Bu. Oke, nah ini judulnya dibikin keren sih judulnya ya, dibikin keren. Dokumen keren minat bakat anak. Soalnya kalau nggak keren nanti nggak mau gitu ya. Jadi ya harus dibikin keren. Tapi memang keren sih. Pada saya mikir saya dulu gitu. Tapi dengan keadaan yang sekarang harusnya orang tua itu harus punya gitu. Dokumen keren tuh untuk minat bakat anak supaya menarik anak untuk mau gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya gitu, orang tua nggak punya dokumen keren ya anaknya juga udah main gitu ya, udah kemana-mana gitu. Tapi kalau sekarang orang tua rasanya harus punya sesuatu yang keren, yang anak itu jadi suka gitu. Jadi dia bangga dengan apa yang dia milikinya dan dia merasa punya pride sendiri. Nah itu orang tua harus mengusahakan kalau orang tua sekarang gitu ya. Kalau orang tua saya gitu, bapak ibu saya kayaknya nggak perlu itu deh. Karena saya udah main kemana-mana gitu. Kalau sekarang kan sumbernya itu menjadi terpusat di gadget ya gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan gadget itu menjadi sumber yang anak menjadi keren gitu dengan itu gitu. Nah ya, jadi itu makanya dikasihnya dokumen keren minat dan bakat anak ya. Bentar, saya klik dulu. Nah, saya mau bertanya, Bapak dan Ibu itu sudah mendokumentasikan aktivitas anak belum ya? Aktivitas anak itu sudah didokumentasiin. Oh sudah, bukan di foto nih, di potret, diklik, nah masukin bisa di galeri HP, bisa juga di medsos, masukin di IG, masukin di FB, lalu ditulisinya album anak gitu ya. Atau dikasih captionnya ini, nitip ya Mas Mark Zuckerberg gitu. Ya, nitip ya Mas Mark gitu. Karena nitipnya di FB atau di IG, kasih tulisan gitu. Nitip di FB. Nah, titip ya. Jadi ya itu sudah kategorinya mendokumentasikan aktivitas anak, sudah berarti ya. Nah, berarti kita dan anak-anak nggak tahu itu. Bisa jadi anak-anak juga nggak mau, nggak suka juga gitu. Apalagi kalau diupload di FB, kadang-kadang anak-anak nggak mau juga ya Kak, nggak suka gitu. Jadi masih satu arah. Nah kalau
eh apa? Share screen, maaf, ada apa ya? Saya stop dulu ya. Iya, Ibu slide-nya belum slide show, Bu. Boleh di Belum slideshow. Belum slide show. Coba saya share screen. Ini. Nih. Ini. Apakah? Oke. Ya, sekarang sudah slide yang kedua sudah muncul. Sudah mendokumentasikan aktivitas anak. Tadi udah itu, sudah mendokumentasikan. Tadi belum. Oh, belum. Oke. Sekarang sudah. Sekarang muncul. Ya. Berarti kalau yang saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi itu kategorinya sih sudah gitu ya, sudah mendokumentasikan, entah itu ditaruh di medsos, di album foto. Kalau zaman dulu tuh dicetak gitu ya, dicetak terus taruhin di album. Enak juga sih ngelihat itu gitu ya. Tapi kadang-kadang album itu menjadi kuning, terus ya sekedar didokumentasikan gitu. Bisa juga di galeri HP gitu. Ya. Lalu apakah sudah juga mendokumentasikan minat bakat? Sudah sampai mikirnya itu ini dokumentasi minat bakat saya, anak saya gitu. Mungkin kadang-kadang ada orang tua yang sudah care seperti itu. Levelnya udah mulai beda dari yang level menaruh aja. Kemudian sekarang sudah mulai concern, oh ini yang terkait sama minat bakat anak saya gitu. Jadi mulai didokumentasikan. Setelah itu harusnya naik levelnya lagi. Kalau sudah ada orang tua yang sudah dia sampai concernnya itu pada mendokumentasikan minat dan bakat, bukan cuma sekedar aktivitas gitu, bukan cuma sekedar foto, oh ini seru, ini lucu, ini kenang-kenangan gitu. Naiknya sudah level mendokumentasikan, sudah punya kategori minat dan bakat. Nah, harusnya dinaikkan lagi menjadi sesuatu yang menjadi penting, sesuatu yang punya pengalaman yang punya maknanya, ada maknanya, lalu makna itu menjadi bermakna buat anak, bukan hanya bermakna untuk orang tua gitu ya. Nah, lalu apa sih pentingnya dengan itu semua? Saya ini dulu ya, Bapak Ibu simak dulu, simak dulu ya, karena dokumen minat bakat itu jejak potensi, ya. Jadi ini ada nasihat dari Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita itu putri beliau itu ada di paket A. Hari ini beliau nyimak atau enggak, tapi sebagai wakil dari nasihat orang tua paket A ini ya. Oke. Kita simak dulu ya Bapak dan Ibu, coba disimak dulu terkait dengan ini tulisannya obat insecure. Nah, berarti hari gini itu kalau kita berhasil mendokumentasikan minat bakat anak itu berarti kita udah dapat jejak potensi anak itu. Dan kalau jejak potensi itu kita dokumentasikan dengan sadar, dengan level yang lebih bagus, maka itu bisa jadi obat insecure. Gitu ya. Coba disimak dulu ya. Sahabat itu mereka dididik oleh Rasulullah. Hanya tidak yang memiliki potensi mereka kemudian rasakan jadi Allah. Kenapa? Maaf, stop dulu. Audionya belum ya? Belum, Bu. Iya. Suaranya belum masuk. Oke, sebentar ya. Pada Ibu kita setting terlebih dulu. Bin As. Para sahabat itu mereka dididik oleh Rasulullah untuk menemukan potensi. Makanya tidak ada penyakit insecure yang menimpa kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka memiliki potensi yang mereka kemudian rasakan itu dari Allah. Khalid bin Walid tidak pernah iri kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah iri kepada kemudian Amr bin As. Amr bin As tidak pernah iri kepada kemudian misalkan Ibnu Umar. Kenapa mereka tidak pernah iri? Karena mereka tahu potensinya mereka sudah temukan. Dan ketika potensi itu sudah mereka temukan, mereka asah potensi itu menjadi sebuah kebaikan.
Dan potensi itulah yang kemudian mereka pegang, dan potensi itulah yang membuahkan kontribusi untuk agama Allah. Dan itu kemudian menjadi masalah kita dalam pendidikan anak muda hari ini. Oke, sudah menyimak meskipun cepat ya, nanti bisa disimak ulang ya. Jadi intinya kalau kita kenal dengan potensi kita, anak-anak kenal dengan potensinya, dia itu akan sibuk dengan kurikulum dia gitu, bukan punya orang lain, bukan ngeliatin orang lain. Jadi akan fokus pada dirinya yang nanti akan dipakai untuk menolong agama Allah gitu ya. Dan gimana anak tahu potensinya? Berarti harus kita bantu gitu ya. Itu harus kita bantu. Dan Para sahabat, ada juga ini saya kasih contoh lagi ya. Pentingnya punya dokumen keren tuh untuk satu lagi yang ini. Dokumentasi minat bakat itu jejak kompetensi. Ya, jadi kelihatan kompetensinya nantinya itu mana yang harus dia olah lebih dalam, mana yang harus ditambahin knowledge skill tertentu, mana yang harus dia ikut learn to maestro. Jadi kita harus punya jejak gitu. Enggak semua kompetensi harus dikompetenin gitu ya. Jadi kompetensi itu harus perlu jejak sehingga anak menjadi yakin dengan potensinya dan di mana dia menambahkan ya. Kita simak dulu yang ini. Coach, aku ini fresh graduate, terus nggak punya pengalaman organisasi. Di CV ditulis apa dong? Sini aku ajarin. Ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah menulis pengalaman yang punya nilai jual. Yang kedua adalah mencari pengalaman tersebut mulai dari sekarang. Pengalaman apa aja yang punya nilai jual yang bisa menggantikan pengalaman organisasi kalau misalnya kamu nggak punya? Pertama, pengalaman magang. Kalau misalnya kamu punya pengalaman magang, itu sebenarnya juga adalah bagian pengalaman yang bisa kamu tulis di CV. Yang kedua, ada pengalaman project. Ya, kamu misalnya di kampus pernah ngerjain project-project tertentu bareng sama dosen atau project bareng sama teman kamu, itu juga bisa kamu cantumkan ke dalam CV. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman misalnya asisten ya, asisten praktikum, asisten dosen, asisten lab, itu juga bisa kamu cantumkan ke dalam CV. Berikutnya lagi ada pengalaman misalnya kerja lepas, kamu pernah ngerjain freelance, bikinin website atau bikinin logo, bikinin poster, itu bagian dari pengalaman kerja lepas. Berikutnya lagi ada pengalaman part-time. Ada lagi pengalaman kepanitiaan. Kalau misalnya kamu belum pernah ikut organisasi tapi pernah jadi panitia di sebuah event, itu juga sebenarnya adalah pengalaman yang bisa kamu masukin ke dalam CV. Jadi itu tadi banyak pilihan pengalaman lain yang juga sebenarnya menjual dan bisa kamu masukin ke CV. Kemudian yang Oke. Nah, itu tadi dijelaskan tentang CV ya. Pentingnya punya CV yang berisi pengalaman-pengalaman yang punya nilai jual katanya gitu. Jadi pengalaman yang bernilai jual. Ya mungkin masih kecil sih enggak gitu, tapi anak-anak itu perlu sekali didampingi dari kecil, yang nantinya ketika dia startnya sih mulai SMA ya, kalau anak saya sih SMP. SMA itu dia harus punya sebuah CV yang bernilai jual, dan ternyata yang dinilai sebenarnya bukan CV saja, tapi CV itu harus ada di belakangnya yang lebih dalam lagi, penjelasannya itu ada di portofolio dan itu jejaknya ada di sana. Jadi CV hanya bagian depan dari portofolio sebenarnya. Nah, portofolio itu menggambarkan jejak yang lebih tajam dan dalam, dan kalau anak-anak sudah besar itu dia tidak banyak menghabiskan waktunya dengan mencari banyak kompetensi, tapi hanya pada bidang-bidang tertentu yang sudah terlihat jejaknya. Ya, jadi kita lihat ya sekarang anak-anak yang kita punya kendala sih sebenarnya Bapak dan Ibu sini putra-putrinya mungkin ya masih ada yang generasi Z, ada yang juga sudah generasi Alpha. Ya, kalau generasi Z itu yang sekarang usianya 11 sampai 28 tahun lah. Gitu ya, atau 10 sampai 28 tahun tuh kalau sekarang itu masuknya di generasi Z. Nanti kalau ada anak yang usianya mungkin ya 1 tahun sampai 10 atau 9 tahun itu generasi Alpha. Ya. Dan yang sudah di studi ya, sudah di penelitian itu
terkait dengan generasi Z ya, generasi Z yang sekarang yang 11 sampai 28 tahun yang di research itu tentu yang sudah lulus kuliah ya, kalau ini ya, unemployed population-nya itu besar sekali. Ya. Dia ada 8,7 banyak, tapi yang generasi Z-nya itu 3,8. Ya, besar ya. Dari 8,7 yang nganggur banyak itu 3,8-nya itu generasi Z. Ini belum nambah karena masih tentu usianya kan belum yang 11 sampai 20 tahun nggak kategori itu kan. Biasanya karena masih kuliah. Berarti masih seperberapanya dari generasi Z aja udah 3,8 juta gitu ya. Dan itu besar sekali. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan dengan solusinya apa gitu. Nah, ternyata dari studi lagi, dari riset lagi, HR itu human resource ya, orang tim HR itu kalau meng-hire orang, meng-hire employee, itu dia keputusan paling tingginya strongly agree itu basisnya dari portofolio. Ya. Jadi dia lihatnya bukan cuma CV itu bagian depan. Yang dia lihat lebih dalam lagi itu portofolio. Jadi yang membuat dia pengambil keputusannya itu di situ. Di penelitian ini juga nanti Bapak Ibu bisa baca sumbernya ya, itu ada sumbernya. Di penelitian ini juga ditulis sebenarnya 71% itu mereka mencari melihat portofolio, melirik dulu. Jadi portofolio yang dilirik dulu itu portofolio 71%. Jadi kalau anak kita nggak kita mulai semai portofolionya itu, lalu hanya tiba-tiba masa kuliah itu terlambat sekali gitu. Dengan keadaan sekarang ya, kalau keadaan di usia saya sekarang saya generasi X ya, terus generasi Y mungkin masih bisa, tapi kalau generasi Z dan generasi Alpha itu kalau portofolio tidak disemai dari sekarang, dia terdistrak banyak informasi, lalu dia bingung siapa dirinya, akhirnya menjadi punya kepribadian ganda gitu. Nah itu dia menjadi bingung karena informasi deras sekali. Kalau nggak segera menemukan dirinya dan tidak ditabung portofolionya, maka dia akan usia 20 makin tambah galau itu. Ya, jadi di penelitian ini disebutkan yang membuat HR itu mengambil keputusan untuk diambil, untuk diterima, ya strongly agree-nya terkait portofolio itu besar, 50%. Dan yang untuk dilirik saja, dilirik ya, sudah nggak ngelirik ijazah nih sekarang, udah nggak dilirik itu ijazah karena semua IP-nya bagus ya nggak, semua udah IP sekarang IPK itu kan udah tinggi, nggak ada itu IPK yang jelek sekali kalau nggak memang keterlaluan gitu ya, tapi rata-rata 3 ke atas gitu. Kalau nggak didampingi dengan bukti dokumen potensinya, ya akan kalah gitu. Jadi portofolio itu diliriknya 71%. Dilirik. Jadi kalau ada kumpulan gitu dia punya di LinkedIn misal dia langsung share foto portofolio itu lebih menarik daripada hanya CV. Gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu, jadi mari kita aware dengan itu ya. Kalau dari kecil kita sudah semai, terbiasa dengan dokumen, terbiasa dengan aktivitas, maka nanti dia akan mandiri. Saya yakin itu karena anak-anak SMP sekarang, kalau yang anak-anak SMP ABM itu dia sudah jago tuh presentasi aktivitasnya, dan yang masuk ke yang SMA itu mandiri, portofolionya mandiri. Kami di ABM itu tidak pernah fasilitator di sini itu mengerjakan portofolio anak, nggak pernah. Dari level SD, SMP, SMA tidak ada guru yang mengerjakan portofolio. Semuanya kalau SD orang tuanya. Di sini ada orang tua paket A, orang tua sekolah fitrah mengerjakan portofolionya. Portofolio bakatnya itu orang tua yang ngerjain. Lalu ditawarkan siapa yang mau mempresentasikan ya nanti saya simak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan enggak ada kewajiban untuk harus gitu ya, karena itu butuhnya kesadaran.
Lalu kalau SMP anak-anak yang presentasikan dari belum bentuk portofolio yang utuh gitu ya, karena nanti ada model-model portofolio nanti saya sampaikan. Kalau SMA mereka sangat mandiri dan punya kepentingan banget gitu bahwa ini harus diupdate, saya nggak mau ini terlalu basi gitu, dia cepat update. Itu anak-anak SMA ya yang di kami, dan itu nanti kalau yang di kuliahan yang sekarang mahasiswa, pengalaman-pengalaman dan dokumen-dokumen itu menjadi pengaruh banget ke mereka sehingga mereka apply banyak kegiatan kampus yang sekarang dari mulai beasiswa, wawancara untuk apply magang di perusahaan, kampus Merdeka banyak sekali, ya program student exchange itu kalau punya dokumennya dari 5 tahun sebelumnya itu kalau disuruh ngumpulin cepat dia akan cepat punya datanya kan. Dan itu murid-murid saya yang ada di SMA ya yang di APEUM itu rata-rata mereka dengan mudah gitu segera mengumpulkan apply sesuatu kalau diminta portofolio. Tapi keinginan untuk itu tidak bisa mendadak. Jadi harus ada coach dan mentor sehingga dia punya kesadaran untuk itu ya. Dan aktivitas itu akan bermakna jika berujung pada portofolio bakat. Jadi mari kita mulai memaknai kehadiran anak-anak di sekitar kita, anak-anak kita, dengan semua aktivitasnya itu kita buat dia itu menjadi itu bermakna buat dia. Dia sadar bahwa ini penting untuk dia gitu, bukan sekedar membeo, bukan sekedar kayak demi checklist, centang, demi naik kelas misal, demi rapot. Mungkin itu bisa tapi coba dikurangi gitu, lebih bermakna, kehadirannya itu maknanya kena gitu dirinya. Jadi nantinya itu yang kami bantu dengan kalau di APEUM nanti ada mentor, coach dan mentornya gitu ya. Lalu gimana caranya supaya bermakna? Nomor satu ya memang harus beraktivitas ya. Kalau mau yang lebih struktur ya 3B. Aktivitasnya harus beragam, berulang-ulang, lalu berinteraksi dengan banyak orang. Bu, aktivitas sendirian boleh, cuman perbanyaklah dengan yang aktivitas yang berinteraksi dengan orang banyak, dengan temannya, dengan berganti-ganti orang, supaya dia makin mengenal dirinya. Oh, saya itu kalau beraktivitas dengan orang banyak banget tuh saya makin seneng ya. Oh ternyata kalau aku beraktivitas tuh paling seneng tuh kalau satu kelompok 5 Bu. Oh oke. Berarti dia menyadari bahwa itu loh yang dengan berubah-ubah seperti itu. Kalau ada juga anak yang dia cenderung lebih punya banyak energi kalau dia sendiri. Setelah itu dia akan bagi ke temannya dengan ke kelompok kecil. Nah itu harus dirasakan ke anak-anak ya. Dan salah satu murid saya itu bilang gini, aku senang sekali beraktivitasnya berkelompok. Ternyata itu yang membuat aku banyak ide, banyak gagasan, ternyata dengan kerja tim. Nah itu gimana caranya kalau bisa merasakan itu kan harus beraktivitas. Ya, jadi aktivitaslah yang beragam, berulang-ulang, dan berinteraksi dengan banyak orang. Kalau Bu belum punya banyak teman ya berarti cari komunitas. Ya gitu. Setelah itu jangan lupa didokumentasikan karena supaya itu menjadi tercapture, terlihat bahwa oh iya dokumentasi ini menjadi catatan yang nantinya bisa menjadi bahan untuk duduk ngobrolin sama anak bahwa ini loh buktimu, ini loh jejak-jejakmu yang kamu itu seperti ini gitu. Kamu itu pas ini manyun, pas ini sedih, pas ini gembira, pas ini berbinar-binar sekali. Itu menjadi dialognya itu menjadi dialog yang produktif gitu, bukan dialog yang satu arah menasehati, nyuruh gitu, tapi menjadi bahan untuk ngobrol gitu ya. Itu makanya harus ada dokumentasinya. Dan semua dokumentasi itu harusnya diolah, di scoring, di clustering. Kalau pakai clustering
Kalau di ABM itu pakainya talent mapping ya. Jadi situ ada klasternya, ada 8 klaster. Lengkapnya ada 8 klaster. Kalau untuk SD, untuk level 1 yang masih ya SD ya, SD SMP gitu itu clusteringnya masih gabung. Jadi ada 7 klaster. Tapi kalau sudah SMA dan seterusnya udah full 8 klaster gitu. Dan perlu di scoring karena untuk melihat kecenderungannya ada di mana gitu. Ya, itu diolah, di scoring, semua data itu di overlay dengan semua yang aktual itu, kemudian kalau dia di assessment itu di overlay, sehingga itu perlu diolah. Di overlay itu apa ya, dicocokin, oh ya ini benar ada irisannya, ini makin nampak, makin kelihatan, ya itu ya perlu diolah. Dan nanti muncullah rekomendasi. Ya, rekomendasi inilah yang nantinya menjadi menentukan, oh ya hobi anak itu ini. Oh, passion anak di sini. Bahkan nanti kalau terus-menerus anak akan mengenali passion yang mengarah pada mission of life-nya dia gitu. Dan itu harusnya ada rekomendasi. Siapa yang merekomendasikan? Orang-orang yang mengenal dia gitu. Orang-orang yang paham dengan dia atau sebuah alat yang nantinya itu menjadi valid untuk bahan untuk rekomendasi gitu. Dan hasil rekomendasi itu kalau dikumpulkan semuanya oleh anak akan melihat, oh ya ini portofolio bakat saya. Gitu. Nah inilah dokumen kerennya itu gitu. Jadi mari kita mengumpulkan aktivitas anak di foto, di video, ya itu dengan kalau di jurnal Bu ditulis Bu bisa ditulis, tapi menjadi tidak efisien gitu. Untuk diolahnya tidak efisien. Lebih baik itu kalau kita ini di scoring bisa langsung banyak dan berurut itu lebih efisien gitu. Karena akan ada scoring dan clusteringnya. Kalau jurnal itu kan dia melihat menulis dulu ya, menulisnya panjang gitu ya. Dan itu bisa lebih detail, tapi kalau untuk guru sekolah gitu membantu orang tua kan portofolio itu harusnya dikerjakan oleh orang tua. Kenapa? Karena yang mengikuti perkembangan anak itu kan orang tua. Bu, kenapa nggak sekolah? Iya, sekolah itu membantu mensupport data. Nah, support data itu bagus banget kalau diolah mudah oleh sekolah itu, lalu sekolah itu tinggal memberi rekomendasi atau bahkan memberi dokumennya, memberi fotonya gitu ya, kasih store fotonya. Orang tua itu kalah yang menjadi penentu bagaimana supaya tetap mengikuti anak. Bayangin gini deh, kalau sekolahnya pindah, guru yang itu kan udah enggak sama guru lagi. Ya, berarti dia anak itu udah enggak sama guru itu lagi. Pindah ke guru lain. Kalau guru lain itu mengerti tentang portofolio, ya bagus. Tapi kalau enggak, kalau pindah ke sekolah lain, ya putus datanya. Sebenarnya yang ada terus datanya kan orang tua. Karena itulah kalau di ABM itu banyak bekerja samanya dengan orang tua. Melatih orang tua untuk cakap mengolah data anak. Dan mudah itu, ya bisa. Gitu. Jadi lalu kapan mulainya? Ya kalau dari yang saya sampaikan tadi, mulainya pastinya idealnya dari kecil. Ya. Lalu nanti yang remaja, dewasa itu tetap lanjut, beda-beda levelnya, ya nggak sama. Jadi ada juga yang mulai kecil tuh dari kapan Bu? Rasanya paling enak itu 5 tahun, 6 tahun gitu. Ya, itu mulai kelihatan anak itu utuh gitu, bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol. Nah itu usia 6 gitu ya. Nah, mulai dari situ nanti lanjut ketika remaja, ketika udah mulai jadi pemuda gitu ya, yang mulai balik gitu, dia sudah punya kepentingan untuk mendokumentasikan dirinya, bukan hanya dokumen untuk narsis ya. Bukan untuk ya apa ya, yang hanya dia upload gitu, tapi dia nggak punya sama sekali data untuk dirinya, untuk pengembangan dirinya. Ya, dia punya banyak sekali koleksi di medsosnya, tapi kurang
kurang bisa untuk jadi menemukan dirinya, dia menemukan orang lain malahnya. Jadi harusnya kita latih anak-anak itu concern aware dengan data dirinya. Dan kalau untuk dewasa muda sampai nanti sudah dewasa yang matang gitu ya, itu levelnya beda-beda. Nah, apa saja levelnya? Ini kalau level untuk ini gambarnya ini anak kecil ya, berarti level SD. Untuk level SD namanya dokumen itu namanya development portfolio. Ya, development portfolio. Ya, berisi data aktivitas terbaik yang menyenangkan. Ya, diminati dan mudah dilakukan. Jadi kata kuncinya itu yang buat anak seneng. Diminati dan dia mudah ngelakuinnya. Jadi itu isi portofolionya. Isi ujungnya ya, ujung portofolionya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngumpulin supaya aktivitasnya itu banyak, kumpulin aja semua gitu. Ya, bahkan ketika anak manyun, ketika anak nggak terlalu suka, harusnya itu juga didokumentasikan supaya itu menjadi bahan untuk pertimbangan anak. Gitu ya. Jadi tapi ujungnya nantinya itu menjadi sesuatu yang sudah benang merahnya kelihatan bahwa ini loh aktivitas yang terbaik yang menyenangkan buat kamu, yang kamu minati dan kamu tuh mudah sekali melakukan. Itu level SD ya. Lalu kalau untuk level SMP itu portfolionya namanya learning portfolio. Jadi berisi aktivitas terbaik yang menyenangkan, enjoy, mudah dilakukan, isi dan hasilnya oke, excellent. Kalau yang SD tadi itu hanya 2 sih, enjoy dan isi saja. Ya, indikatornya itu aja, kriterianya itu enjoy dan isi kalau SD. Nggak usah semuanya. Kalau lengkapnya kan ada itu ya, enjoy, isi, excellent, earn. Tapi kalau untuk SD enjoy, isi saja. Lebih fokusnya ke enjoy. Ya. Karena isi itu nanti di level yang lebih tingginya dari ujung ya, ujungnya. Nah untuk SMP sudah ditambahin excellent, tapi excellent level masih rendah, tapi ujungnya enjoy dan isi gitu sih. Ya untuk SMA nama portfolionya itu showcase portfolio sehingga dan seterusnya ya level SMA dan seterusnya ya sampai mahasiswa sampai dewasa muda semuanya udah bentuknya showcase. Jadi portofolionya itu sudah portofolio yang sudah mencirikan itu gitu, enggak yang aneh-aneh gitu. Sudah enggak beragam lagi aktivitasnya, cenderungnya beragam tapi dalam satu bidang. Ya, itu sudah showcase, sudah misal gini deh kalau untuk IT gitu ya, dia sudah kelihatan itu semua, enggak ada lagi yang pertanian, enggak ada yang marketing, yang misal lain-lain beda gitu. Jadi sudah menjurus pada aktivitas yang dia sudah menjurus pada sesuatu yang layak untuk dia apply-kan. Ya, itu di level SMA dan mahasiswa. Level SMA juga level SMA itu tahap awal ya. Nanti mahasiswa lalu sampai nanti berkarir itu sudah bentuknya showcase. Ya. Ya, itu berisi perjalanan aktivitas yang sudah lengkap tuh. Yang sudah diujikan dalam proyek memang ya. Jadi kalau sudah SMA sudah bentuknya udah sesuatu yang diujikan dalam talent based project namanya, yang artinya nanti indikatornya udah kriterianya udah lebih lengkap, enjoy, isi, excellent, earn. Dan ini level tertinggi dari portofolio bakat, artinya sudah nggak ada lagi ya, sudah itu yang paling tinggi. Jadi untuk anak SMA itu baru tahapan awal. Yang nanti kalau sudah dia kelas 12 itu sudah mulai menjurus, ya itu nanti jadi jurusan kuliah ya, dia akan mengenal dirinya gitu. Nggak perlu, bahkan ya itu nggak perlu, mungkin kalau kita punya dokumen yang rapi, nggak perlu untuk tes minat bakat menjadi nggak perlu kalau itu rapi. Tapi mungkin juga sebagai bukan nggak perlu sama sekali, tapi sebagai referensi aja. Ya, referensi bahwa meyakinkan diri bahwa oh iya ya benar sih selama ini gitu. Ya, perlu guideline. Tapi bukan sesuatu yang harga mati. Saya sering gini, dapat dari orang tua, Bu Dina, anak saya mau tes minat bakat dong pakai talent mapping.
oh oke, tapi dia kayak masih nol sekali gitu, nggak ngerti apapun aktivitas anak yang dia sukai itu nggak ngerti, pokoknya ngikutin hasil itu gitu. Padahal hasil dari uji atau assessment minat bakat itu harusnya diuji gitu. Hasil assessment itu harusnya diuji, diyakinkan diri sehingga dia anak itu menjadi mantap memilih jurusannya, bukan kosongan gitu ya. Dan level ini juga yang menentukan seberapa kredibilitas diri anak itu yang pengaruh pada personal branding. Dan itu penting ya untuk personal branding anak-anak yang sudah mulai dia harus yakin dengan potensi dirinya. Gitu. Ya, di ABEOM sendiri kita menggunakan manajemen bakat di pendidikan, kita sebutnya talent management in education. Jadi kita menggunakan mengolah semua dokumen itu kemudian menjadi sebuah portofolio bakat dalam sebuah platform. Nah, platformnya ABEOM My Talent. Ya, mungkin di sini sudah ada yang menjadi member ABEOM My Talent, coba mulai dirapikan, diseriusin. 1 tahun harusnya dapat 1 portofolio. Kalau sekarang SD itu preliminary ya, dia baru preliminary yang portofolio level 1 itu baru preliminary. Utuhnya itu SD SMP sebenarnya. Karena ada perbedaan memang ya. Jadi di platform ABEOM My Talent yang sekarang tuh preliminary. Kemudian kita berusaha membantu orang tua dimanapun, walaupun tidak secara offline ada di ABEOM, tapi bisa juga dikelola oleh orang tua sepanjang orang tua itu memahami konsep talent. Ya, konsep aktivitas itu seperti apa? Kalau nggak ngerti, udah deh di foto, kemudian diupload aja. Nanti kami yang akan mengolah gitu ya. Wah, itu nggak tahu nih, ini apa nih, yang penting Bapak Ibu ikutin yang ada di situ. Di situ ada berapa video ya? Ada 7 atau 8 video, diikutin semua arahannya. Lalu upload aja, dan uploadnya upload aktivitasnya yang original. Ya, original. Artinya gini, jangan hanya yang baik saja. Ya, jangan hanya yang bahkan anak itu sebenarnya bete tapi disuruh senyum dong gitu. Ya jangan. Jadi harusnya yang original. Tapi ikutin klasternya, kan ada klaster technical reasoning, ada klaster headman, ada klaster serving, klaster networking, klaster technical, ada klaster elementary, generating ide gitu ya. Itu Bapak dan Ibu upload aja selama itu dalam klaster itu. Keadaan anak apapun itu boleh diupload. Jadi jangan nunggu anak senang. Bahkan ketika anak itu, wah ini klasternya, misal ya, klasternya elementari ini ada nih, dia lagi misal ya di perpus, lalu dia melakukan sebuah aktivitas, ini sebenarnya ini elementari nih, tapi kok anaknya manyun ya, terus disuruh gembira, ya foto kamu yang cheers, yang gembira gitu ya, lalu untuk diupload My Talent, itu malah sebenarnya malah nggak original. Sebenarnya klasternya udah bener, klasternya elementari, tapi teruploadnya nggak bener gitu. Nah, orang tuanya kasih nilainya 4, 5 gitu. Harusnya itu 1 dan nggak apa-apa gitu. Karena kalau nggak original keadaan anak, nanti diolahnya itu menjadi ya rekomendasinya menjadi nggak benar gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang sudah upload My Talent, ya aktivitasnya apapun, yang penting sesuai dengan klasternya. Ya, jadi keadaan anak, wah Bu ini anaknya kok di klaster ini nggak ada yang seneng ya, ya sudah, tapi kan ada aktivitasnya itu yang diupload, jadi nilainya 1, nilainya 2 itu nggak apa-apa, sehingga cepat dapat portofolionya, sehingga ketika dapat portofolio bakatnya itu dapat rekomendasinya dengan cepat. Kalau udah dapat rekomendasinya, itu anak bisa melangkah ke yang lain gitu kan aktivitasnya. Jadi jangan nunggu dapat 5 dulu, atau kalau pengen cepat semua anaknya disuruh bergaya, nah nggak original lagi nanti jadinya. Ya, gitu.
Itu untuk Bapak Ibu yang member My Talent ya. Jadi jangan membuat data yang fake, yang enggak original, tapi ikutin arahin pada klaster-klaster supaya cepat penuh apapun keadaan anak. Sehingga itu yang bagus gitu. Sehingga rekomendasinya menjadi membantu gitu ya. Itu dari saya Pak Setio. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk tanya jawab. Oke, Ya, baik. ini alamatnya mytalent@abhome.education. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Dina, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah menyimak kurang lebih tadi ya sekitar 50 menit. Bapak dan Ibu lumayan padat nih materinya ya. Tapi mudah-mudahan tetap ketangkep poinnya. Yang ingin bertanya boleh dipersiapkan terlebih dahulu ya. Nanti boleh raise hand, boleh juga lewat chat ya. Tapi kalau raise hand saya kira lebih interaktif nih ya. Sebelum Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh dipersiapkan. Tadi saya coba notes ya yang disampaikan Bu Dina dari awal tadi ya, bahwa judulnya dulu ada kata-kata kerennya, itu udah jadi satu penyemangat tersendiri, dokumen keren. Jadi memang keren, beneran harus keren gitu ya. Jadi ketika ingin mendokumentasikan ini keren kira-kira gitu. Dan kerennya tadi dipermudah ya, berupa aktivitas. Kemudian aktivitasnya ternyata minat dan bakat. Tadi sebuah pertanyaan ya kepada kita semua tentang apakah kita sudah mendokumentasikan aktivitas gitu ya. Setelah itu apakah kita sudah mendokumentasikan minat dan bakat anak kita. Itu menarik saya pikir ya. Dan ternyata minat dan bakat itu menjadi jejak kompetensi gitu ya. Kalau kita sering bicara kompetensi anak itu ternyata mulailah dari minat bakat. Terus tadi beliau juga menyampaikan tentang bagaimana aktivitas itu gitu ya bisa menjadi portofolio bakat. Jadi mulai dengan 3B. Saya pikir rumus 3B itu sudah turun temurun ya dari dulu, sudah ngelotok nih harusnya terutama orang tua siswa ya, 3B ya, tinggal dipraktekin gitu ya. Kemudian ternyata tadi dokumentasikan, dan menariknya adalah yang dicontohkan Bu Dina itu sederhana ya, dokumentasinya foto ya. Kenapa nggak video saja gitu? Tentu itu mungkin karena tingkat ceritanya, tapi artinya foto saja cukup. Kemudian setelah didokumentasikan, diolah, direkomendasikan dan bentuk portofolio bakat. Gitu. Sederhananya begitu. Jadi kalau orang tua memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang cara mengolah dan rekomendasi itu sudah bagus begitu ya. Dan tadi Bu Dina juga menjelaskan kapan mulainya ya. Jadi beliau menjelaskan tentang development portfolio, learning portfolio maupun showcase portfolio. Ini sangat penting ya buat Bapak dan Ibu terkait dengan putra-putrinya untuk level SD, level SMP dan setara level SMA masing-masing ada gitu ya kapan mulainya di level itu. Ada indikatornya gitu ya. Kalau SD misalnya ternyata yang penting anak itu senang dulu ya kan. Senang dan senang. Di level SMP ternyata senang dan kita mulai lihat hasilnya. Kita lihat meskipun hasilnya ya kayak apa, tapi mulai kita aware dengan hasilnya. Dan di level SMA ternyata ini menjadi langkah awal ya, udah bicara kompetensi. Jadi sudah 4E, senang, kemudian hasilnya oke, dan ada earn-nya. Jadi sudah, makanya tadi Bu Dina bilang start awal seseorang sudah mandiri, portofolionya dari level SMA. Ternyata jejaknya dimulai dari SMP. Kira-kira seperti itu ya sekilas yang Bu Dina sampaikan, dan di akhir tadi beliau menjelaskan sedikit tentang My Talent bahwa buat Bapak dan Ibu yang butuh bantuan, Abium punya gitu ya, bisa membantu yang tadi antara merekomendasikannya tadi. Tapi kalau orang tua bisa, saya pikir menarik sekali gitu ya, bisa sendiri. Oke, ada 2 penanya yang raise hand. Ada 3, ada Bu Indah, Bu Ayu, dan Bu Rizky. Ya, saya minta 3 dulu, nanti berikutnya ada juga nih 2 penanya ya. Silakan dimulai dari Bu Indah Pratiwi. Indah Pratiwi bisa di unmute. Sebentar. Sebelum Bu belum masuk, bisa di unmute terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Indah Pratiwi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Pak. Selamat siang, Bu Dina. Ya. Iya. Ini apa ya? Saya tertarik sekali gitu. Maksudnya portofolio itu kan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah bekerja gitu, atau bahkan sudah profesional gitu. Nah, ternyata
portofolio ini didorong dari sejak anak-anak seharusnya, seperti yang Bu Dina sampaikan gitu. Kemudian portofolio ini dilakukan dengan berbagai kegiatan gitu. Yang saya ingin tanyakan nih, karena kan saya juga masih meraba-raba nih kegiatan yang seperti apa nih yang harus saya berikan kepada anak saya gitu. Karena pas banget saya juga habis dapat hasil asesmen dari sekolahnya anak saya. Yang kedua saya ada 2 putri, yang satu kelas 5, satu lagi TKB. Saya baru dapat hasil asesmen dari psikolog klinisnya bahwa hasil IQ-nya katanya superior, very superior. Cuma performanya ini masih harus ditingkatkan lagi gitu. Saya masih belum kebayang kegiatan aktivitas seperti apa yang harus didorong ke anak-anak ke anak saya. Gitu. Baik. Terus Pertanyaannya ketangkep Bu. Pertama ya, aktivitas seperti apa? Yang kedua silakan. Yang kedua anak saya yang pertama ini dia usianya sekarang udah mau 11 tahun gitu. Terlihat bakatnya ini kayaknya sih bakatnya di nyanyi karena kemarin sempat dikasih kesempatan untuk jadi vokalis di band sekolahnya gitu. Tapi ketika dia bernyanyi gitu ya kayak nggak happy gitu pas ditanya kenapa katanya takut gitu. Saya juga gimana ya untuk meningkatkan kemampuan anak atau talent untuk mengetahui talent anak saya gitu, apakah benar dia dinyanyi atau harus dicari lagi gitu sih Pak. Baik, 2 pertanyaan ya Bu ya. Sudah kita tangkap. Terima kasih Bu Indah tentang kegiatan seperti apa dan meyakinkan tentang bakat nyanyinya. Anaknya merasa tidak happy ya dalam hasil orang tua. Begitu Bu pertanyaannya ya. Kita beralih ke penanya kedua. Di sini ada Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Dina, maaf off cam Bu Dina. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, saya kan ikut My Talent nih Bu Dina. Iya. Dan dari hasil My Talent-nya sudah 50% memang dikerjakan oleh Rais gitu ya. Cuman ada miskom, ternyata yang memberikan nilai enjoy dan isi itu orang tua ya Bu Dina. Saya pikir anak, jadi selama ini kalau ngisi terus saya tanya ke anaknya gitu, dia kan ada range 1-5 bintangnya ya Bu Dina ya. Iya betul Bu. Nah itu saya tanya ke dianya aja gitu, kamu enjoy di mana gitu ya, kadang dia bilang sih 5 Mi aku senang gitu, terus izinnya 3 ribet kayaknya yang itu izinnya gitu. Nah jadi nah itu gimana Bu Dina, aku udah salah ngisi jadinya nih. Oke, pertanyaannya tentang studi kasus di My Talent Bu Dina. Ya. Kita boleh nanya dulu Bu, itu putra atau putrinya usia berapa Bu? Rais 9 Pak. 9 tahun, oke. Di 9 tahun sudah mencoba memutuskan dirinya Bu Dina, suka tidak suka, ribet tidak ribet ya. Nanti silakan Bu Dina jawab ya Bu ya. Terima kasih Bu Dina. Ya, oke. Pertanyaan ketiga saya dari Bu Rizky ya, Pasuruan. Ibu Rizky silakan. Ya, assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Mari Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, saya dari Pasuruan, Bu. Saya punya putri kelas 2 SD. Mungkin pertanyaannya agak mirip sama Ibu Indah tadi. Jadi yang mau saya tanyakan lebih ke untuk anak-anak yang yang kegiatannya setengah hari itu full di sekolah formal ya. Bagaimana caranya untuk meragamkan aktivitas itu? Jadi seperti apa? Apakah itu termasuk mungkin misalkan anaknya suka menggambar, jadi ikut les menggambar itu bisa didokumentasikan juga, atau mungkin juga bisa diambil dari kegiatannya waktu di sekolah. Kadang kan wali kelas juga sering mengirimkan kegiatan selama di sekolah begitu ya Bu Dina. Jadi ya seperti apa gitu untuk anak-anak yang setengah harinya itu masih full beraktivitas di sekolah formal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, itu dulu kali Mas Tio. Ya, ini ada 3 pertanyaan, kita jawab dulu. Nanti selanjutnya ada Harnezi, kemudian Bu Tika ya. Pertanyaan selanjutnya kita simpan. Silakan Bu Dina dijawab untuk 3 pertanyaan. Ya, untuk Bu Indah,
yang putranya, anaknya itu ada 2, TKB dan kelas 5. Kemudian kegiatannya seperti apa? Terus pas kelas 5 sekarang tuh suka nyanyi, kemarin disuruh tampil, tapi kok nggak happy. Nah, itu bagus tuh kalau diupload di My Talent ya. Nyanyi kayaknya sekolahnya seneng, gurunya seneng, orang tuanya seneng, anaknya manyun ya. Itu banyak banget kayak gitu ya. Ya, jadi kegiatan apa? Jadi kalau dipakai konsep talent mapping itu kegiatannya kalau untuk anak SD banyak kan di aktivitas fisik ya yang ada 15 macam gitu ya, 15 macam di 15 area. Nah, itu yang perlu dicobakan dan kalau di My Talent itu diklasterkan. Ada klaster misal di technical, ada di elementary, thinking reasoning itu apa aja itu ada tuh. Nah, itu di situ tuh. Misal apakah dia berbelanja, apakah dia ini nanti ada kriterianya di situ, tinggal ngikutin dan diupload. Kalau nanti apply di APO My Talent ya. Kalau Atau mau manual, kalau sudah paham talent mapping, kalau belum paham gimana, Bu? kalau belum paham ya berarti belajar. Tapi aktivitasnya aktivitas fisik ya, panca indera. Aktivitas Panca fisik indera itu itu ya gini, kata kuncinya. terkait tending animal, sesuatu yang terkait dengan tending animal, terkait dengan tanaman. Apakah dia punya tanaman? Apakah suka kalau diajak ke kebun pembibitan, ke taman bunga, seperti apa ekspresinya? Kemudian apakah dia suka dengan visual art terkait melukis, diajak pameran, menggambar, semuanya itu. Kemudian ada juga terkait aktivitas yang fisik, manual skill itu terkait dengan craft, terkait dengan kerajinan, origami, misal keramik, paper clay dan lain-lain ya. Nah, itu manual skill masuknya, klasternya, bidangnya ya, bakat fisik ya, bakat yang berasal dari panca indera. Jadi SD lihatnya itu, TK SD lihatnya itu, sesuatu yang mudah dilihat dan itu ada di 15 kalau pakai talent mapping itu ada 15 area, 15 macam. Nah, misal tadi itu, misal juga terkait dengan sport, ya ada juga physical skill. Kalau sport jelas ya olahraga yang nantinya itu bisa menjadi prestasi. Ada juga yang dia physical skill, berarti skill-skill yang terkait dengan fisik dia jago main sepedanya kenceng, dia suka manjat pohon juga oke, itu bisa difoto lalu diupload, lalu masukin di klaster apa itu bisa. Sehingga nanti bisa benang merahnya bisa kelihatan gitu. Jadi kalau lengkap klasternya itu nanti jadi lebih fair, nggak cuma nyanyi. Nyanyi juga ada tuh. Nyanyi itu ada di apakah dia suka nyanyinya, tampilnya, atau memang dia itu punya sense seni yang bukan tampil nyanyinya tapi bisa menjadi aransemennya, bisa sound engineer-nya. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu. Dan itu ada datanya anak-anak ya. Gitu. Jadi kalau Ibu tadi putrinya dikirim oleh sekolah ditampil gitu, tapi kok manyun ya. Tapi mungkin pada diulangi lagi pada kesempatan yang lain, dia nyanyinya seneng. Oh, ini gembira nih, saya foto yang itu tadi enggak difoto juga, nanti baru kita olah gitu. Kalau di My Talent diolah ya itu nanti menjadi rekomendasi. Rekomendasinya apa gitu ya tergantung data yang masuk gitu. Gitu ya Ibu. Jadi bakat itu kegiatan atau aktivitas apa saja itu nanti menggambarkan ragamnya, itu menggambarkan nanti kelihatan enjoy-nya anak di mana. Dan supaya terarah, terstruktur berarti harus diklasifikasikan supaya nggak mengarah ke satu bidang saja gitu. Karena sebaiknya di usia 12 tahun ke bawah itu bakat itu distimulasi dengan ragam aktivitas ya, beragam. Nah, beragamnya itu yang dari tanaman, binatang, misal bahkan dia melihat pameran lukisan, pameran craft itu beda ya. Jalan-jalan aja dia suka gitu, jalan-jalan. Dia jalan-jalan aja Bu, sukanya pokoknya jalan aja. Berarti sebenarnya itu physical skill. Gitu
ya, bukan masuk di sportnya, tapi physical skill. Jalan aja, bukan anak ini jelajah terus ke sana kemari sampai saya capek ngikutin. Nah, itu dipoto aja masukin. Nah, gitu kan. Nanti baru kita nilai, kita olah. Mungkin itu dulu jawabannya untuk Bu Indah Pratiwi. Untuk Bu Ayu, bagus nih udah dikerjakan 50%. Ya, untuk yang boleh Bu bekerja sama dengan anak. Lalu anak ditanya, ini Rais ya, kalau Rais gini, Rais seneng nggak itu? Seneng gitu. Nah, ketika seneng, jawaban seneng itu spontan, Ibu lah yang memasukkan dengan lihat kriteria yang di My Talent kan ada Bu, seneng itu. Antusias kan ada, apakah 5, apakah 4, ataukah 3, itu harus Ibu gitu. Jangan asal seneng terus 5. Ya kan? Ada kan kriterianya? 5, 4, 3, 2, 1-nya. Tapi nanya ke anaknya gampang. Nanya ini, Rais tadi udah berenang seneng nggak? Seneng gua, seneng banget. Ya udah. Nanti Ibu lihat tuh senengnya itu kategorinya 5, 4, 3. Gitu kan? Ya, karena anak nggak tahu tuh. Ya udah 3 aja deh. 3 aja deh itu dari mana? Harusnya dari orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya. Gitu. Kalau Bu saya nggak ngikutin nih sama pelatihnya, misal renangnya tuh les soalnya, ya sudah tanya pelatihnya, tapi jangan nanya ini kriterianya ini ya jangan gitu, diolah sedemikian rupa sehingga memudahkan orang itu, karena orang itu kan nggak ngerti gunanya ya, cuma nanya misal seneng Pak ngikutin prosedur nggak? Iya ikutin prosedur, tapi ya ngikut aja, nggak punya ide untuk kesini pokoknya kamu ke kanan ya udah ke kanan aja ngikutin prosedur, seneng sih Bu, ya itu 3 gitu ya. Gitu ya Bu Ayu, nggak apa-apa 50%-nya itu 50% ke depannya setelah sesi ini lebih baik lagi. Ibu liatin lagi kriterianya ya, gitu ya. Terima kasih Bu Dina. Iya, oke. Betul. Pertama nanya anak, ya, nanya anak itu betul. Nggak suka aku, nah nggak suka itu ada 2, ya kan? Apakah 1 atau 2? Nah, gitu kan? Ya. Atau bilang gini, nggak suka aku karena banyak aturannya. Aku sih seneng, cuma banyak banget aturannya Bu. Oh, sebenarnya itu 3, gitu ya. Ya. Jadi mulai belajar rubriknya, ya. Tapi sederhana dan itu yang nanti kami kumpulin semuanya, diolah, akhirnya menjadi potensi anak, menjadi rekomendasi, ya. Karena masih kecil kan berarti bentuknya rekomendasi aktivitas selanjutnya ngapain gitu, ya. Oke, kalau sekarang Bu Rizky untuk sekolahnya SF, tapi bukan sekolah Fitra ya, sekolah formal ya SF. Ya sekolah formal gimana beraktivitasnya beragam. Anak sulung saya itu sekolahnya formal terus tuh, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, ya formal, tapi aktivitasnya beragam dan bisa. Pas kapan? Pas nggak di sekolah Bu, pas nggak di sekolah berarti pas di rumah ya nggak, masuk di sekolah terus kan nggak toh, pas liburan Sabtu Minggu, pas long weekend, pas libur semester, pas kelas meeting, diliatin senangnya kamu milih apa dong ini gitu, lalu ya gitu. Jadi masih ada hari ya, masih ada hari untuk, nah gimana supaya efektif, ikutin klasternya. Bapak Ibu kalau mau belajar klaster ada di www.temubakat.com ya. Nanti ditulis deh www.temubakat.com, pasti tulis deh di chat ya. Baik, Bu. Itu nanti ada klasternya di situ. Nah, ikutin aja tuh klasternya di www.temubakat.com, di situ ada ya, karena kami di ABO menggunakan talent mappingnya Abarama dan itu lebih mudah di situ. Itu operasional banget tuh, bisa dijadiin kurikulum gitu ya. Ya, gitu ya Bu, nggak usah khawatir Bu, sekolah formal IT, pesantren atau internasional, nasional plus, sepanjang orang tuanya care dan bisa mengambil sela-sela itu atau bahkan sekolahnya punya aktivitas itu ya bisa gitu ya. Gitu. Oke, itu Pak Setio jawabannya, silahkan. Oke, baik. Dari Bu Indah, Bu Ayu, dan Bu Rizky sudah terjawab ya. Mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga belajar terus. Nah, oke, ini sebenarnya ada juga pertanyaan dari chat, tetapi saya akan coba habiskan dulu yang raise hand. Saya persilahkan untuk
Harnezi Panaruna ya, Ibu. Silakan. Boleh. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Evi, Arnezi Panaruna itu nama anak saya. Baik ya, mohon maaf ya, jadi saya membaca akun jadi nggak salah ya. Ya, baik, selamat siang menjelang sore, Pak Setio dan Dina. Siang, ya. Ya, Alhamdulillah saya sudah menjadi member dari Bihomai Thailand. Anak saya perempuan usia 7 tahun. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah ini kan waktu saya daftar itu kan kalau nggak salah berlaku 1 tahun ya maksimal. Apakah semakin cepat semua aktivitas dan stimulasi terpenuhi atau dilengkapi, itu portofolionya bisa lebih cepat didapat? Pertanyaan pertama. Yang kedua, sebelumnya saya mohon maaf untuk skor itu saya mungkin kurang terlihat. Saya nggak baca skor 1 sampai 5 detailnya 1 itu bagaimana, 2 bagaimana. Tapi yang saya tahu adalah 1 itu yang paling tidak suka, tidak enjoy atau tidak mudah. Sementara 5 itu yang paling enjoy dan yang paling mudah gitu ya, isi sama enjoy-nya. Nah, saya nggak merhatiin itu gitu. Jadi selama ini saya hanya tanya ke anak saya dan saya nanyanya gini sih, mungkin salah ya. Saya nanya, Messi, untuk aktivitas ini kamu enjoy nggak? Enjoy mah. Easy nggak? Easy mah. Skornya berapa? Nah, dia yang memberikan skor. Yang ini 3 mah, soalnya agak susah. Yang ini 5 mah gitu. Nah, selama ini mungkin baru 20 atau 25% saya penuhinnya. Nah, selama ini saya selalu nanya ke dia. Jadi anak saya yang kasih skor 3 mah, 5 mah, 4 mah gitu. Nah, ini gimana ya? Takutnya saya salah karena udah terlanjur udah sampai ke 25%. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan mungkin saya akan cerita, mohon maaf agak sedikit panjang. Tapi maksimal 3 pertanyaan saja ya Bu ya? Ya, 3. Oke, soalnya penanya yang berikutnya. Mungkin ininya. Jadi pertanyaan ketiga adalah saya mungkin mau cerita sedikit. Jadi ada satu aktivitas, saya minta dia untuk bermain Lego dengan temannya. Kebetulan ada temannya main 1 orang. Dan anak saya ini yang punya ide, bikin kompetisi memasak gitu. Tapi bikin dari Lego. Nah, akhirnya waktu itu bikin, mereka berdua, saya nilai, terus ini menang, yang sesi ini Nesi menang, ini temannya yang menang gitu. Nah, di akhir itu saya tanya, Nesi enjoy-nya berapa, easy-nya berapa? Easy-nya 5, tapi enjoy-nya 3. Nah, saya tanya, kamu enjoy-nya 3 itu karena kamu tidak suka main Lego atau karena kamu harus bermain sama temanmu? Jawabannya adalah karena teman saya cuma 1 orang. Kalau teman saya banyak, skornya 5, dia bilang gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, boleh nggak satu aktivitas itu digunakan untuk mengisi dua stimulasi? Jadi yang satu Lego itu saya lupa itu stimulasi apa, yang satu lagi adalah bersosialisasinya. Saya melihat bahwa anak saya memang dari kecil itu kayaknya naluri untuk kompetisi lumayan menonjol gitu. Nah, itu pertanyaan saya, boleh nggak satu? Baik. Sudah ketangkep Bu pertanyaannya. Sip. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini makin kesini pertanyaannya makin jelimet ya Bu Dini ya, studi kasus soalnya. Tapi ini baik Bu, simpan dulu Bu ya 3 pertanyaannya. Kita lanjut ke Bu Tika Kusman ya di sini ya. Silakan Ibu Tika. Assalamualaikum, terima kasih Pak Budi dan Bu Dina. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Mari Bu. Saya memiliki anak berusia 5 tahun, kelas 5 SD, usia 10 tahun, dan saat ini sedang menekuni olahraga yaitu
cabang olahraga sepatu roda. Dan proses pengumpulan portofolio yang saya lakukan sampai sekarang, piagam penghargaan, medali, perlombaan, dan foto-foto kegiatan latihan dan ketika bertanding. Apakah yang saya lakukan sudah berada di jalur yang benar, Bu? Oke, baik. Jalur yang benar ya. Tadi mengumpulkannya foto, medali ya, Bu ya? Ya, Sertifikat medali gitu ya. juara ya. Tapi Oke. sebelum usia 6 tahun, anak saya sudah saya kenalkan beragam aktivitas. Dan setelah mengenal sepatu roda, dia menekuni satu hal ini aja sampai sekarang. Baik. Sudah menekuni sepatu roda dan Ya, sudah. untuk berkegiatan yang lain kurang enjoy. Oke, kegiatan lain kurang enjoy. Dengan catatan usianya 10 tahun saat ini ya, Bu Tika ya? Iya, 10 tahun saat ini, Pak, kelas 5 SD. Oke, baik. Itu Bu Dina pertanyaannya sudah ketangkap, Ibu? Ya, oke. Satu lagi ya Bu Dina ya, jadi 3 pertanyaan. Dari 3 penanya maksud saya. Oke. Atau mau dijawab dulu 2 ini? Ya, satu lagi. Oke, saya mengundang Bu Hida ya, Bu Hida dari Surabaya. Silahkan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ibu, oke. Bu Dina, selamat siang. Ya. Dan Mbak Budi. Iya, Bu. Ini mau nanya yang tadi tentang kriteria yang 1 sampai 5 itu seperti apa? Saya masih kurang paham itu. Kan ya itu aja sih. Oh gitu. 1 sampai 5-nya itu. Ibu anggota member kah? Bukan, saya itu dari talent mapping. Oh, Abarama. Oh, putranya bukan My Talent ya? Bukan ya? Bukan. Oh, Oke. Oke, sebentar. Oke, biar saya nggak bingung nih. Kalau saya jelasin semuanya ada di aplikasi ya. Iya. Oke, jadi beliau menanyakan kriteria 1 sampai 5 yang kaitan dengan mental, Bu. Jadi mungkin Bu Dina, kalau untuk anak usia masih di bawah 5 tahun, hal apa yang harus dilakukan juga? Oh, oke. Ya, oke, saya jawab ya. Oke. Boleh, Bu, silahkan langsung saja. Oh, oke. Ya, sebentar. Ya, saya jawab dulu yang siapa tadi ya? Member 7 tahun. Jadi gini, dari siapa tadi nomor 1? Orang tuanya Harnezi. Yang susah tadi namanya. Maaf. 7 tahun ya. Terus member 1 tahun bisa cepat dapat portofolio, bisa. Pokoknya kalau anggap gini deh, itu kan dokumen ya. Kalau makin lengkap dokumennya berarti ibu akan segera dapat portofolionya anak ya kan. Berarti kan dapat tuh. Nah, ketika dapat kan masih misal, wah Bu masih ada 3 bulan lagi. Ya udah, ikutin aja lagi, nanti kan diupdate. Ketika diupdate berarti mengarah ke rekomendasi yang lain. Berarti makin banyak rekomendasi sebenarnya makin lengkap. Makanya jangan jangan nunggu 1 tahun baru dapat 1 sih sebenarnya. Ya bisa sih dapat 1, tapi kalau mau lengkap gitu, cepat gitu, lengkap, ya bisa mungkin dua portofolio kan kayak CV gitu ya. CV kan selalu diupdate kan ya. Nah, itu portofolio kan juga gitu, diupdate lagi, rekomendasinya makin mengarah gitu. Ya. Jadi selama 1 tahun itu Bapak dan Ibu sepanjang semua klaster itu aktivitasnya sudah dilakukan, sudah diupload minimal berapa tuh? Minimal 2 stimulasi, status simulasi minimal 2 aktivitasnya enggak? Nah, itu kan kalau wah Bu, anak saya ini banyak banget nih aktivitasnya dan semuanya mengarah ke 7 klaster itu, stimulasinya semua dapat dan kegiatannya juga ada, aktivitasnya ada, ya sudah berarti Ibu dapat, anak Ibu dapat tuh preliminary portofolionya. Ya kan? Lalu ada rekomendasinya. Tapi masih ada nih, masih belum setahun ya, berarti Ibu masukin lagi aktivitasnya. Kan nemenin anak itu kan bertahun-tahun ya kan, dan itu diupdate terus kan.
Ketika dapat rekomendasi ini, lalu ada rekomendasi lain makin tajam itu kan mau perlunya. Sama lah seperti Ibu, dokumentasinya Ibu di FB atau di mana ya, di IG misal, oh ini dulu masih kecil, aku nambahin lagi, kita main ke Ragunan lagi. Dulu udah pernah sih main ke Ragunan, tapi kan beda, masih kecil. Sama seperti itu, ya kan? Jadi jangan puas dengan satu portofolio, itu pun masih satu loh, masih setengah sih sebenarnya itu, ya masih preliminary, belum yang nanti sampai anak itu menjadi akhirnya saya kalau sampai bilang sampai otot aktivitasnya itu sampai dia pengen terus beraktivitas karena dia suka, lama-lama dia akan care dengan itu gitu, ya. Jadi itu Bu bisa cepat dapat portofolionya kalau 7 klaster itu sudah lengkap dengan minimal 2 stimulasi, 1 stimulasi minimal 2 aktivitas. Dan di situ ada banyak kan stimulasinya, Bapak Ibu bisa lihat. Kan itu minimalnya, berarti bisa 4, bisa 5, makin banyak tuh makin banyak datanya kan, connecting the dot-nya kan banyak. Kalau cuma dotnya sebenarnya, kalau dotnya cuma sedikit kan cuma gitu, tapi kalau connecting dot-nya makin banyak, itu mengkoneksinya kan lebih tajam gitu. Jadi jangan ambil minimal sih kalau saya, ambillah kan itu minimal 2 stimulasi. Berarti bisa 4 stimulasi, bisa 6 stimulasi yang ada di situ. Bapak Ibu bisa pilih, oh kali ini stimulasi ini, bulan ini stimulasi yang lain. Minimal 2, 1 stimulasi, minimal 2 aktivitas. Berarti bisa jadi menggambar, tapi bisa jadi menggambar di pantai, menggambar pada saat suasana di pasar, menggambar ketika dia diajak ke misal backpacker ke luar negeri misal, itu kan bisa aktivitasnya bisa banyak tapi di satu klaster menggambar, ya kan? Dan itu stimulasinya di apa gitu kan? Nah itu bisa makin banyak datanya makin bagus gitu, ya. Sama lah seperti koleksi Ibu makin banyak kan makin keren nih. Ini dulu kamu masih kecil banget nih. Sekarang udah tembem nih pipinya, dulu masih tirus. Iya kan? Nah, itu ada dokumentasinya dan bagusnya lagi itu kami olah sehingga menjadi kelihatan benang merahnya di klaster apa potensi anak gitu. Dan intinya sebenarnya sebenarnya ya membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Itu sih yang penting. Jadi membangun komunikasi. Kalau kita lihat film-film di barat gitu ya, orang dewasa ngobrol sama anak-anaknya itu lihat aja itu polanya beda banget. Yang diomongin tuh ngomong yang tentang dirimu, ngomong yang tentang pendapatnya anak. Itu yang di Indonesia pola keluarga kita itu kalau ngobrolin tuh satu arah, orang tua nasihatin anak gitu ya. Ya harus ada itu, tapi harus ada dialognya. Komunikasi. Nah, itulah yang dibangun ketika portofolio itu dibangun. Ya, membangun komunikasi. Jadi ya harus perhatikan rubrik sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi boleh nanya ke anak tentang satu statement karena anak taunya kan suka, nggak suka, bete, nggak bete, misal gitu. Tapi detailnya Bapak Ibu harus pelajari rubriknya itu supaya menjadi pas antara 1, 2, 3, 4, 2, 3 atau 4, 5 gitu kan. Itu. Jadi boleh nanya ke anak-anak awalannya saja, suka nggak suka. Tapi itu bisa dimasukkan, nggak sukanya anak itu bisa dimasukkan. Jadi jangan cuma yang suka, apalagi kalau yang nggak suka disuruh suka karena upload foto. Kami belum bisa upload video, bisa dibayangkan dong kalau video berapa besar data yang harus kami butuhkan. Mungkin kalau sudah Abium itu koneksinya dengan punya kerjasama dengan Google misal atau dengan YouTube misal, nah itu bisa ya kita upload video sebanyak mungkin. Tapi kalau sekarang masih terbatas di foto dan usahakan fotonya yang original. Kalau memang klasternya itu anak klaster networking dan anak nggak suka bete tapi masuk di kriteria networking, uploadlah itu. Lalu beranilah menilai ini nilainya 1. Karena anak saya benar-benar deh. Pas itu manyun banget, bete banget, diambil dari sudut manapun ya udah itu nggak suka. Tapi ya nggak apa-apa. Itu lebih original gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu, perhatikan rubriknya, ajak anak dialog, komunikasi, kemudian ambillah dokumen yang original. Kemudian tadi terkait Lego kompetisi ya. Boleh Bu, Ibu buat lagi.
Kan itu satu stimulasi, 2 aktivitas kan. Bisa di situ, bisa juga masuknya di klaster lain networking. Sehingga kelihatan ya kan. Kan ada tuh klasternya networking kan ada. Nah, itu bisa masukkan di klaster yang lain dengan model yang lain, aktivitasnya mungkin sama, main Lego tapi barengan sama anak lain, kompetisinya kelihatan sekali. Nah, itu baru tuh. Tapi masuknya kayaknya klaster networking karena di situ banyak orang. Ya, atau klaster headman. Yang di situ kelihatan, dia sangat kelihatan banget bagaimana dia koordinasi, bagaimana dia nego, bagaimana dia sangat menjaga dedikasinya untuk menang dan lain-lainnya. Itu di klaster yang lain, tapi aktivitasnya bisa sama, tapi sudut pandangnya yang lain, gitu ya. Lihat rubriknya ya Bu, gitu. Kemudian Bu Tika untuk usia 10 tahun, boleh Bu diupload sertifikatnya. Itu berarti masuknya di olahraga, masuk di ada ya aktivitasnya itu sepatu roda ya, boleh sertifikat atau pialanya boleh. Tapi itu baru satu aktivitas ya Bu, satu stimulasi. Berarti anak harus dilatihkan ke klaster yang lain, stimulasi yang lain, aktivitas yang lain Bu. Karena masih usia 10 tahun. Ya kan? Anak di usia 15 tahun itu baru tuh dia bisa menentukan dirinya sendiri. Tapi kalau dengan sudah dilatih dari kecil beragam, dia sudah mencicipi banyak ragam, itu jauh lebih punya dokumentasi dianya, itu pengalaman belajarnya lebih banyak. Jadi yang di sepatu roda tadi boleh Bu, tapi ditambahin untuk lengkapin klaster-klaster yang lain, simulasi yang lain, aktivitas yang lain, gitu ya. Gitu. Untuk Bu Hilda kan ikut TM ya, usia di bawah 5 tahun belum bisa Bu masuk My Talent. Tunggu saja Ibu tahun depan gitu supaya lebih pas aja sih gitu ya. Terus ya rubrik yang tadi 1 sampai 5 itu adanya di My Talent Bu, adanya di sana. Dan kriterianya boleh bebas Ibu. Yang penting untuk kita itu pakainya kalau ya bolehlah TK ya, TK sampai SD itu memang enjoy saja Bu. Kalau 5 tahun enjoy saja Bu, nggak usah isi Bu. Jadi enjoy isi itu SD ya, 6 sampai 12 tahun itu enjoy isi. Tapi kalau 5 tahun berarti enjoy saja. Nah, enjoy saja itu berarti yang dilihat itu antusiasnya, gembiranya, gitu aja. Kalau sampai gagasan tuh SD ya. Jadi enjoy-nya itu antusiasnya dilihat. Sangat antusias, nggak ada matinya dari awal sampai akhir. Yaitu 5 gitu ya. Gembira terus dari awal sampai akhir. Kalau dia hanya antusias di awal saja, terus tengah-tengah udah mulai menurun, ya itu 4 gitu ya. Kalau antusias, gembira, senang, ikutin prosedur, itu saja gitu ya, bisa kalau yang tadi itu harus ada sampai ikutin prosedur, kalau ini ikutin prosedur saja tanpa gagasan gitu ya. Ya gitu Bu. Kalau udah mulai ada nangis, udah mulai dipaksa-paksa ya berarti itu 2, 1 gitu. Gitu Ibu. Ya untuk 5 tahun berarti hanya pakai enjoy saja Ibu, nggak usah isi. Itu Pak Setio. Oke, baik. Pertanyaan sudah terjawab oleh Bu Dina. Memang kalau saya perhatikan nih Bu Dina, dari yang bertanya menjadi ada semacam 2 kubu sih Bu. Jadi memang harus kita pelan-pelan jelaskan. Jadi ada kubu peserta yang sudah menggunakan platform My Talent sehingga pertanyaan seputar isi My Talent. Nah, ada juga peserta yang belum tahu apa itu My Talent sebenarnya Bu, sebagai sebuah produk. Jadi secara umum menanyakan tentang aktivitas gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi tadi Bu Dina juga sudah menjelaskan dan memang ada beberapa pertanyaan yang minta didetailkan. Kalau dari Bu Tika sama Bu Ida itu kalau saya tangkap kelihatannya memang belum menggunakan produk My Talent. Jadi dan tadi kan kalau Bu Ida kan beliau santri talent mapping ya Bu Dina. Jadi apa yang disampaikan Bu Dina, Bapak dan Ibu di materi ini sebenarnya adalah semua bisa dipakai, termasuk yang belum mengenal produk My Talent itu apa yang dijelaskan Bu Dina, prosedur segala macam itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini nyambung juga dengan pertanyaan peserta yang di chat gitu. Apa kalau misalnya anak
kalau kita nggak pakai My Talent, apakah tetap bisa mendampingi anak? Tetap bisa, karena apa yang tadi disampaikan Bu Dina semuanya itu tanpa My Talent-nya gitu. Nah, Bu Dina hanya di akhir saja gitu ya. Jika Bapak dan Ibu memerlukan bantuan, ini ada nih alatnya yang Abium buat, yaitu My Talent gitu. Dan My Talent itu baru kecil ya Bu ya, baru untuk anak SD gitu. Artinya yang Ibu Dina sampaikan adalah Bapak dan Ibu semua peserta yang ada di sini silakan mulai dengan apa yang dijelaskan Bu Dina, cara mengolah dokumentasi anak tadi ya Bu Dina. Kira-kira kalau saya tangkap seperti itu gitu. Jadi karena ini menarik nih, ada yang bertanya apa bedanya My Talent dengan talent mapping Bu Dina. Jadi kan ini talent mapping. Nah, ada Bu, ini ada pertanyaan di chat, mungkin juga bisa dibantu Bu Dina untuk dijelaskan nih Bu. Ini ada dua kubu ya Bu ya. Pertama yang sudah menggunakan My Talent, pertanyaannya begini Bu Dina. Pertama, bagaimana siapa yang memilih stimulus? Tapi ini untuk peserta yang sudah ikut My Talent dulu Bu ya. Jadi jawabannya memang untuk peserta yang sudah menggunakan. Nah, itu pertama, bagaimana yang memilih stimulus itu apakah anak atau orang tua? Itu pertanyaannya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, sumber foto. Sumber foto itu apakah boleh dari orang lain? Maksudnya dari kegiatan anak di sekolah, dari guru lesnya, atau memang sebaiknya dari orang tua? Itu pertanyaan kedua Bu. Kemudian, ini sekarang pertanyaannya untuk yang belum ikut My Talent Bu. Pertanyaannya gini Bu, kalau anaknya itu berasrama, gimana cara pakai My Talent-nya gitu ya? Kan full day ya. Kalau ada yang setengah hari, ini pertanyaan lebih ngeri lagi, asrama. Jadi full berbulan-bulan di asrama, itu bagaimana penggunaan My Talent-nya? Sama ya betul Bu, kelihatannya perlu dijelaskan apa bedanya My Talent dan Talent Mapping. Itu Bu. Kalau yang di chat sih seperti itu Bu pertanyaannya. Boleh dibantu dijawab. Kita masih ada waktu 3 menit Bu untuk menjawab. Oke. Ya, siapa ini untuk yang sudah member ya, sudah memiliki aplikasi My Talent. Siapa yang memilih stimulus? Gini ya, Bapak Ibu harus menyimak semua video yang ada di My Talent. Ada 7 atau 8, saya lupa. Kayaknya 7 deh. Itu disimak, lalu dibaca perlahan Bu, nggak usah tergesa ya, pelan-pelan di ini memang sangat membutuhkan orang tua yang literat. Kalau Bapak dan Ibu sudah sampai ke My Talent, itu menjadi orang tua yang level tinggi sih sebenarnya, orang tua yang well educated gitu ya, berarti keren Bapak dan Ibu karena sudah sangat care dengan putra-putrinya dan siap mempunyai anak-anak yang nantinya 15 tahun dia akan sangat bagus banget. Insya Allah karena ada banyak di sini yang anak-anak itu orang tuanya sampai kok bisa begitu ya benar, saya itu kaget ya bisa gini karena dia mandiri banget gitu karena dituntun dengan sesuatu yang tadinya orang tuanya yang repot gitu, tapi 15 tahun Bapak Ibu nggak perlu repot gitu loh, nggak perlu harus ini kamu gini dia udah sangat mandiri menentukan jurusannya, kemananya, bahkan sampai merek kampusnya gitu udah ngerti. Nah itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, yang ditabung gitu. Nah, siapa yang milih stimulus? Yang milih stimulus adalah ketika Bapak Ibu sudah mengerti klasternya, sudah tahu stimulusnya apa, berarti Ibu, Bapak, ya kan? Yang kira-kira aktivitasnya apa nih? Di bulan ini ada apa aja nih? Oh, ada ini gitu. Bisa diadakan, bisa juga karena tiba-tiba emang ada nih kategorinya itu gitu kan. Kan anak nggak ngerti gitu ya. Berarti kan Bapak Ibu yang harus belajar, ya kan? Oh iya ya, bulan ini kayaknya kita bulan ini nih, bulan liburan nih, ini masih libur nggak sih? Udah masuk ya. Kayaknya masuk, Bu. Harusnya panen aktivitas itu pas liburan kemarin kan. Itu hampir semua klaster ada itu. Kalau 2 minggu main tuh semua klaster mungkin ada ya. Dan itu bisa bayangan saya bulan Februari administrator My Talent tuh sibuk itu klik memverifikasi gitu. Jadi diplankan 1 bulan tuh kayaknya kita punya klaster ini deh, networking deh, kayaknya kita punya klaster GI deh, kayaknya kita punya klaster ini gitu. Nah itu makanya menjadi pola keluarga yang memang jadi keluarga sadar bakat sih sebenarnya gitu, mengarahnya pada keluarga yang sadar bakat bahwa anak-anaknya bulan ini akan terstimulus di klaster-klaster ini, stimulasinya ini, aktivitasnya ini gitulah. Ketika anak ya sudah, anak itu tugasnya main aja sih. Ya, anak itu SD itu nggak usah dikenalin klaster, nggak usah kenalin stimulus. Tugas dia itu main, Bu, jungkir balik yang paling ini. Jadi nggak usah ini kita mau klaster ini ya. Waduh, anak itu nggak usah gitu, nanti jaim dia.
Jadi biasa aja gitu. Tapi Bapak Ibunya yang sudah punya konsep di sini, di kepala, di pikirannya, di hatinya, bahwa oh iya ya bulan ini kayaknya gini, kayaknya kok bulan kita itu klasternya penuh ini ya, kita kurang klaster yang ini. Nah itu bisa direncanakan. Kita bawa ke sana di anak-anak ke pantai, kayaknya biar di situ akan kelihatan tuh. Nah gitu ya. Jadi bisa diplankan, bisa juga pas sekolahnya tiba-tiba ada gitu ya. Udah itu dikirimin dari gurunya. Lalu tanya guru, anak saya seneng nggak Bu? Biasa aja sih Bu, dia yang ngikutin aja. Oh biasa aja. Lalu tanya ke anaknya, tadi kesini ya Dek, percobaan itu ya bakar-bakar itu ya, ada bakar-bakar jagung ini ya sih, tapi aku nggak suka ramean. Oh gitu, ya sudah nggak suka ramean, ya sudah itu dipotret, diupload, kasih aja nilai berapa gitu. Yang di bawah 3 tentu ya, gitu. Gitu. Yang memilih stimulus itu. Jadi kalau anak ngusulin, "Pak, kita main dong ke kebun binatang." Oke, main. Nah, ketika main ke sana, lihatlah itu masuk klaster apa gitu. Ya enggak? Kan bisa 2 arah, tapi lebih banyak orang tua yang ngarahin gitu. Karena rencana keluarga itu menjadi mengarah pada keluarga sadar bakat sebenarnya ya. Kemudian sumber foto ortu atau orang lain. Bisa siapa saja, Bu. Yang penting Ibu bisa bertanya, Bapak bisa bertanya keadaan anaknya. Tanya ke anaknya juga. Tadi naik angkot ya Dek sekolahnya ke sini ya, ke museum ya. Iya. Mama kok tahu? Ini Ibu ada fotonya di grup kamu naik angkot. Tapi kamu seneng banget kayaknya ya. Gembira banget. Iya, aku lihat-lihat di luar anginnya sejuk kalau jendelanya dibuka. Banyak ceritanya, berarti antusias dong. Nah, itulah yang dilihat ya, gitu. Jadi boleh data dari mana aja, yang penting Bapak Ibu tahu keadaan anak, enjoy dan isinya. Ya. Terus untuk ini, kalau anak di asrama, ini my talentnya masih SD. Kalau SD sudah di asrama, betul. Mungkin janganlah ya. Saya aja kalau anak SD, SMP di asrama itu masih belum terlalu sepakat, apalagi SD. Jadi ini belum ya, belum. Jadi andai nanti my talent sekarang sedang dibangun, sedang develop, material level 2, level 1 sama level 2, level 1 yang ini kan preliminary ya, level 1-nya itu yang nanti untuk SMP. Terus ada anak SMP yang di boarding misal, pulangnya 6 bulan sekali misal, datanya dari mana? Bisa dari guru, bisa dari anak itu sendiri kalau boleh bawa HP. Kalau nggak boleh berarti dari orang tua, dari guru. Tapi jangan ngerepotin, ini tugas dari my talent, bukan begitu ya. Ya. Datanya dari mana aja boleh. Tapi kalau SD ini belum ada jawabannya. Jawabannya adalah kalau SD jangan diasramain. Gitu ya. Tapi mungkin kalau yang asrama mungkin SMP ke atas itu. Apa bedanya my talent dengan talent mapping? Satu, beda tulisannya. Tulisannya beda ya. Gini, my talent itu aplikasi untuk yang outputnya portofolio bakat. Ya, jadi my talent itu sebuah aplikasi mendokumentasikan data anak yang terkait minat bakat, yang ujungnya outputnya portofolio bakat. Nah, portofolio bakat itu ada konsepnya. Konsepnya, kalau my talent, konsepnya pakai talent mapping. Nah, gimana itu? Berarti berhubungan kan? Yang penting ada omongannya kan? Benar kan? Jadi my talent itu sebuah aplikasi yang outputnya portofolio bakat. Portofolio bakat itu ada konsep dasarnya. Karena pakai portofolio itu ada konsepnya. Portofolio itu konsep dasarnya mengambil dari evaluasi pendidikan. Portofolio ya. Bakatnya berarti ada konsep bakat kan. Konsep bakatnya pakai talent mapping. Jadi portofolio bakat itu evaluasi pendidikan terkait bakat yang menggunakan konsep talent mapping. Gitu ya. Jadi bisa nggak Bu kalau pakai konsep yang lain? Bisa, asal Bapak dan Ibu bisa masukin upload pakai kriteria itu. Kriteria 4321. 54321 itu bisa aja. Gitu. Ya. Oke, baik Bu Dina, terima kasih banyak sudah berusaha kita semua menjawab dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Meskipun saya yakin
prinsip belajar itu ini ya Bu Dina ya, semakin dijawab itu semakin banyak pertanyaan, itu sudah prinsip ya. Jadi ternyata makin banyak yang ditanyakan gitu dari peserta yang hadir. Tapi tidak apa, ini menarik. Dan mau tidak mau kita harus mensudahi Bu, karena waktunya juga sudah pukul 3. Jadi apa namanya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berkenan saya coba apa namanya sedikit simpulkan nih ya, dan dari materi kita apa namanya hari ini. Jadi penting yang kita dapat dari Ibu Dina tadi, Bapak dan Ibu, adalah ayo beraktivitas gitu ya, karena itu akan menjadi dokumen yang keren. Dan ini menarik ya, ini berlaku untuk semua ya, termasuk yang belum. Nanti di akhir saya akan coba sedikit menceritakan My Talent dari sisi webnya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa tadi Bu Dina bolak-balik mengatakan ayo beraktivitas gitu ya. Aktivitas itu dengan 3B, tadi juga ada yang bertanya ya, 3B itu apa? Beragam aktivitasnya, berulang, dan bertemu beragam orang. Betul ya Bu Dina? 3 itu. Kemudian tadi Bu Dina juga sudah menyampaikan kalau memahami konsep talent mapping itu bisa menggunakan 15 aktivitas fisik untuk level anak-anak atau SD. Tapi secara umum kalau putra-putrinya sudah SMP bahkan SMA berarti 114 aktivitas ya Bu Dina ya di dalam talent mapping. Atau menggunakan alat apapun yang pokoknya itu beraktivitas saja. Itu. Kemudian setelah anak-anak kita minta beraktivitas, didokumentasikan, dalam hal ini difoto. Kemudian diolah itu dalam arti disimpan ya, disusun. Kemudian ya sudah disusun aja gitu ya, sehingga nanti dipilih mana yang dipakai. Sederhananya begitu kira-kira kalau dari materi, dan nanti ujungnya bahasa Bu Dina itu bisa menjadi portofolio bakat gitu ya, bisa menjadi portofolio bakat. Tadi ada putra salah satu penanya yang sudah fokus dengan sepatu roda misalnya, tapi usianya masih 10 tahun gitu ya. Tadi rekomendasi Bu Dina adalah karena usia masih 10 tahun, ternyata di usia itu masih perlu mencoba aktivitas yang lain di luar sepatu roda gitu. Kira-kira begitu. Gitu. Meskipun tetap di sepatu roda oke, tapi karena usia masih muda jadi tetap harus mencoba aktivitas yang lain gitu. Nah, ini menarik ya. Dan apa namanya, development portfolio, learning portfolio, soft skills portfolio itu juga saya yakin Bapak dan Ibu jadi penasaran, ingin bertanya gitu. Ya, mohon izin Bu Dina dan seluruh peserta, saya ingin menampilkan web My Talent supaya memperjelas sebagai contoh saja dari apa yang disampaikan Bu Dina. Nggak apa-apa ya Bu Dina ya? Iya, boleh silakan. Jadi Bapak dan Ibu, buat yang belum tahu apa itu My Talent begitu ya. Jadi saya mohon izin, saya akan menunjukkan sebentar, saya sambil buka webnya. Ini sedang saya tayangkan. Ini ada ini. Jadi ini layar depan dari web mytalent.apbiom.education. Jadi platform ya, tadi Bu Dina menyampaikan aplikasi. Jadi My Talent itu aplikasi. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mengolah, dan tadi Bu Dina sudah menyampaikan aplikasi ini saat ini baru berlaku untuk usia SD saja. Jadi putra-putrinya, siswanya SMP SMA kita belum ada. Nah, bagaimana untuk bisa bergabung di My Talent? Ya udah, kita akan masuk ke pelajari dulu sebelum Bapak dan Ibu mengakses melakukan pembayaran di My Talent, maka penting sekali untuk mempelajari gitu ya. Jadi ini di sini ada penjelasan dan ada video yang disampaikan juga oleh Bu Dina tentang apa itu My Talent. Jadi silakan dipelajari. Maka Bu Dina bilang juga Bapak dan Ibu yang sudah mengakses dan mengikuti My Talent dipastikan literasinya sudah oke gitu ya Bu Dina, karena sedikit butuh teliti membacanya. Nanti kalau sudah paham tentang penjelasannya, Bapak dan Ibu tahap pertama harus bikin akun dulu. Nanti kalau sudah bikin akun, tentu saja akun yang dipakai adalah nama anak, karena sertifikat atau rekomendasi akan muncul atas nama anak, meskipun emailnya email orang tua pastinya, tapi data akunnya data anak. Setelah nanti mendapatkan akun, baru Bapak dan Ibu nanti ada instruksi pembayaran di sana, gitu. Jadi melakukan pembayaran, dan ketika sudah melakukan pembayaran, baru bisa menggunakan semua tools yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu tentang My Talent. Jadi ini hanya alat gitu ya, bisa dipakai bisa juga tidak. Dan alat ini baru ada di fase SD. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang putra-putrinya saat ini SMP dan SMA ya belum perlu gitu ya mengakses My Talent. Itu informasi dari saya untuk memperjelas untuk Bapak dan Ibu yang tadi belum mengerti apa itu My Talent ya. Jadi sekali lagi webnya mytalent.apbiom.education. Nah, satu lagi dari materi Bu Dina tadi, beliau menyampaikan tentang dari aktivitas itu nanti akan berbuah menjadi portofolio bakat. Satu lagi Bapak dan Ibu, ABIOM memiliki e-course yang tadi saya sampaikan di awal. E-course ini membantu sekali. Saat ini kita memiliki 2 tema bahasan
ini ada di bawah gitu ya. Pertama tema talent management in education. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin melihat pendidikan dari bagaimana pengolahan talentnya, ini ada materinya, dan satu lagi portofolio bakat. Ya, yang Bapak dan Ibu ingin tahu apa sih yang dimaksud portofolio bakat gitu ya. ABEUM juga sudah merilis 2 tema ini. Nah, sama seperti My Talent, Bapak dan Ibu tetap harus masuk ke webnya, kemudian daftar, bikin akunnya, dan baru bisa melakukan pembayaran. Setelah itu baru bisa mengakses video-video yang ada di sini. Dan saat ini ada 2 ya, talent management in education dan portofolio bakat. Menariknya dari 2 tema ini, di sana ada sertifikat. Jadi ketika Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan asesmen yang diberikan di masing-masing tema kelas tersebut, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari hasil belajar. Jadi itu untuk memperdalam materi talent management in education dan portofolio bakat. Nah, barangkali itu tambahan dari saya melengkapi materi yang keren banget tadi dari Bu Dina ya, dokumen keren. Jadi pesannya adalah bagaimana orang tua hari ini melek terhadap aktivitas anak-anak. Gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah habis. Mohon izin, apakah ada yang ingin disampaikan Bu Dina sebelum saya tutup sebagai penutup sesi kita? Jika ada, Bu Dina, saya persilahkan. Ya, Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum dijawab, kalau ini privilege ya untuk orang tua paket A dan orang tua sekolah fitrah, karena kita rutin ketemuan di sesi kelas portofolio bakat setiap bulan 1 kali, jadi disimpan pertanyaannya, dikerjakan My Talent-nya, nanti boleh bertanya di sesi kelas portofolio bakat bulan Februari ya. Nah, itu bisa ketemu di sana, kita bahas di sana. Untuk Bapak Ibu yang belum lalu ingin masuk ke ingin untuk lebih fokus lagi ke anak, bisa dengan bergabung ke My Talent asal anaknya SD ya. Kalau yang masih TK belum dulu deh, main dulu aja, sayang uangnya. Jadi main-main aja dulu, nanti baru kita ambil benang merahnya SD itu. Ya. Terus untuk yang ngapain sih harus pakai, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya, asal bisa mendokumentasikan yang tadi ya, asal bisa beraktivitas lalu didokumentasikan, lalu diolah dengan pakai rubriknya rubrik bakat, lalu di clustering, lalu akan muncul portofolio bakatnya. Bisa manual, bisa Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak harus itu, tapi kami itu membantu karena kalau dengan terstruktur itu lebih ada polanya ya, algoritmanya terbaca gitu ya. Itu dari saya. Dan ini ada juga pertanyaan, kalau anaknya mager gimana, kalau usia 14 tahun mager itu berarti memang stimulusnya dari kecil beragamnya 3B-nya kurang Bu, jadi perlu effort yang lebih besar, bentuknya pendekatan, bentuknya konseling, dan carikan teman. Carikan lingkungan yang lingkungannya semua anaknya beraktivitas begitu, dan itu pengalaman kami di ABEUM untuk anak-anak yang masuk di ABEUM usia 14 atau 15 tahun yang dulunya mager akhirnya menjadi ya karena semua lingkungannya beraktivitas ya akhirnya ikut gitu. Ya, carikan teman ya, carikan teman. Jangan dikasih pil nasihat banyak-banyak, tapi carikan teman ya, lingkungan gitu. Terus dokumentasinya supaya ini kalau untuk My Talent itu paling lama 1 tahun ya, 1 bulan ya, 1 bulan yang lalu ya. Misal ini bulan Januari, Ibu Bapak Ibu jangan simpen terlalu lama. Ya, karena harus ada data yang segar lagi kan. Jadi paling expired paling lama sebulan sebelumnya ya gitu ya. Gitu. Itu dari saya Pak Setio, pokoknya jangan kalah keren lah sama anak-anak sekarang maunya keren. Jangan dokumentasinya jadul gitu ya. Dokumentasinya keren yang jadi muncul portofolio bakatnya. Kalau ada yang contoh portofolio bakat kayak apa sih? Itu nanti ada di IG-nya ABEUM, ada yang dipegang sama itu anak-anak kecil SD. Ini portofolio bakatku, kamu punya enggak? Yang gitu tuh, yang itu tuh. Ya itu kayak gitu tuh. Portofolio bakat ya. Nah, itu ini portofolio bakatku. Kamu punya enggak? Nah, itu nanti di-up lagi deh yang video itu. Itu contoh portofolio bakat yang udah jadi. Ya, terus di flyer yang ini, yang promo ini, acara ini kan itu ada anak-anak ya yang pegang-pegang, itu bagian kecil dari
Kalau kami dulu manual, portofolionya manual tuh kayak gitu. Yang di foto itu tuh yang nggak ada ya di backgroundnya, pastinya nggak ada ya. Itu tuh yang di flyer gambar anak-anak pegang itu bagian kecil dari Iya betul, yang portofolio anak yang pegang ini ya, ya, foto-foto dokumen yang mereka. Ya. itu yang secara manual ya. Nah sekarang nggak manual lagi. Kalau gitu kan itu hilangnya, jadi diupload. Lalu kita bisa lihat benang merahnya. Nanti kalau SMA kita overlay dengan talent mapping, hasil assessmentnya dan lain-lain. Masih panjang anak-anak perjalanannya. Jadi sabar dulu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi orang tua yang keren, lebih keren dari putra-putrinya ya. Itu dari saya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Tentu tidak akan cukup dengan hari ini. Kami menunggu jika ada pertanyaan di grup untuk peserta dokumen keren ya. Silakan, dan kita akan juga kirim rekaman ini di grup tersebut. Bapak dan Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Begitu, tetap menyimak dan mengikuti kalau ada program dari APU. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian.